Di masa-masa mengidam seperti sekarang, Narumi merasa sangat bersyukur karena masih ada ibunya yang selalu setia menemani dan memanjakannya. Sore ini Narumi dan ibunya menghabiskan waktu bersama di teras depan. Bu Sinta yang notabene menyukai tanaman terlihat menanam beberapa jenis bunga yang beliau bawa langsung dari Bogor. Seharusnya ibu tidak perlu repot-repot, nanti capek bu, aku bisa menanam bunga sendiri, tapi nanti kalau kondisiku sudah lebih sehat. Ujar Narumi yang duduk di kursi teras seraya melihat aktivitas ibunya. Bu Sinta terkekeh saat mendengar ucapan Narumi. Itu hanya maunya kamu saja. Ibu tahu betul kamu mana bisa, mana mungkin terlaksana. Mumpung ibu di sini ya tidak apa-apa. Nanti tinggal kamu siram-siram saja, Neng. Hehe, ibu tahu saja. Rumi mulai memikirkan tawaran untuk mempekerjakan asisten rumah tangga. Menurut ibu bagaimana? Ibu setuju saja, Neng. Jadi ibu bisa lebih tenang, semisal nanti balik ke Bogor. Di tengah obrolan ibu dan anak itu, Pak Satpam tiba-tiba saja datang menghampiri dengan langkah tergesa-gesa. Non, di depan ada bapak-bapak yang nyariin. Katanya ayah Non Rumi. Sontak Narumi segera berdiri dari posisi duduknya. Ia nampak kaget. Setelah berbulan-bulan hilang tanpa kabar, tiba-tiba saja ayahnya datang dan ia mulai ragu apakah benar beliau yang datang. Narumi beralih menatap sang ibu yang juga tak kalah kagetnya. Akhir pertemuan mereka berlangsung dengan tidak baik dan saat ini tidak Narumi pungkiri jika ada ketakutan di benaknya apalagi di rumah itu sedang ada ibunya yang notabene mengalami trauma karena kekerasan fisik yang dulu pernah dilakukan sang ayah. Saya akan menemuinya. Narumi segera bergegas melangkah dengan cepat menuju pagar rumahnya. Dan saat pagar terbuka, benar saja Pak Tony yang datang. Kedua mata Narumi berkaca-kaca saat melihat pria kokoh yang kini mulai renta karena terlalu lelah bekerja. Sungguh ia rindu sekali, tapi ia takut ekspektasinya terlalu tinggi. Jangan-jangan Pak Tony datang hanya untuk memarahinya lagi. Rumi? Lirih Pak Tony seraya melangkah menghampiri sang putri. Beliau yang tak bisa menahan diri, segera bergegas memeluk Narumi. Dipelukan anak semata wayangnya itu dengan erat, ia mulai menangis terseduh-seduh. Maafkan ayah nak. Maaf. Air mata Narumi pun ikut tumpah. Semua terasa seperti mimpi saat mendengar kata maaf dari sang ayah tetapi semuanya benar-benar terjadi. Mungkin ini adalah buah dari kesabarannya menunggu hati Pak Tony melunak seiring berjalannya waktu. Dari kejauhan Bu Sinta juga terlihat emosional hingga beberapa kali menyeka air matanya. Sudah begitu lama setelah perceraiannya dan Pak Tony dan ini adalah untuk pertama kalinya Bu Sinta kembali melihat mantan suaminya itu. Tidak ada lagi dendam di antara mereka. Baik Bu Sinta ataupun Pak Tony saat ini akan menekan ego mereka masing-masing demi kebahagiaan putri semata wayang mereka, Narumi. Ya, untuk kembali bersama sudah pasti akan menjadi sesuatu yang tidak mungkin terjadi sekarang. Namun Bu Sinta tetap bersyukur karena pada akhirnya Pak Tony menyesali semua perlakuan buruknya di masa lalu. Sekitar pukul 5 sore, Narumi mengajak sang ayah untuk duduk di ruang keluarga. Sementara Bu Sinta memilih untuk meninggalkan ayah dan anak itu agar bisa bicara berdua. Situasi terlihat sedikit canggung, karena Pak Tony biasanya banyak bicara kini cenderung diam. Beliau hanya melirik Narumi sesekali lalu tersenyum tanpa arti. Ayah kenapa melihatku seperti itu? Pak Tony menggeleng lemah. Kamu terlihat semakin dewasa dan cantik, nak. Bawaan bayi kali ya? Narumi terkekeh. Rasanya aneh mendengar pujian seperti itu untuk pertama kalinya. Bisa jadi. Ayah apa kabar? Kenapa pindah begitu saja? Aki nyariin kemana-mana tidak ketemu dan sekarang ayah bisa sampai ke sini. Pak Tony sampai bingung harus menjawab yang mana dulu. Entah sudah berapa lama mereka tidak saling bertemu hingga begitu banyak hal yang ingin putrinya tahu tentang apa yang sudah beliau lewati selama beberapa bulan belakangan ini. Perusahaan tempat ayah bekerja dulu sudah bangkrut dan sekarang pindah ke perusahaan baru. Walaupun proyek kecil dan gajinya tidak sebesar dulu, tapi saya bersyukur masih bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Entah mengapa Narumi merasa sesak ketika mendengar penuturan sang ayah. Ia bisa melihat jelas bagaimana lelahnya fisik pria 40 tahunan yang masih harus bekerja keras demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Padahal Narumi sangat tahu bahwa dulu waktu ayahnya masih bersama sang ibu, keadaan jauh lebih baik. Dulu Pak Tony adalah orang yang sangat stylish, meski usia tak lagi muda namun penampilan beliau selalu keren. Tapi sekarang keadaan jauh dari itu semua. Narumi sedih karena sang ayah seolah kehilangan jati dirinya. Namun lagi-lagi semua kejadian di masa lalu bisa dijadikan pelajaran ke depannya agar menjadi kepribadian yang lebih baik lagi terlebih usia yang tak lagi muda. Pagi tadi, Amar datang menemui ayah. Pak Tony kembali menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca. Suami kamu baik sekali ya, Rum. Dia menceritakan banyak hal tentang kamu, dan ayah senang sekali saat mengetahui kamu sudah wisuda dan sebentar lagi akan menjadi seorang ibu. Maaf, ayah tidak bisa memberikan apa-apa, kecuali doa agar kamu dan jabang bayimu selalu diberikan kesehatan. Tadinya ayah berencana datang besok, tapi rasanya ayah rindu jadi pulang kerja langsung ke sini.
Maaf ya, baju ayah kotor. Narumi semakin terenyuh saat melihat sang ayah membersihkan bajunya yang berdebu. Tidak ya, tidak apa-apa, jangan sungkan. Oh ya, ayah jangan pulang dulu ya, kita makan bersama. Sebentar lagi ayah pulang. Assalamualaikum. Baru saja disebut dan Amar benar-benar datang seraya mengucapkan salam saat masuk ke dalam rumah. Waalaikumsalam. Pak Tony dan Arumi berdiri dari posisi duduk mereka. Amar terlihat begitu sumringah saat melihat kedatangan ayah mertuanya. Ia tahu cerita-cerita yang ia sampaikan pagi tadi pasti membuat Pak Tony tak tahan untuk segera menemui Narumi. Selamat datang di rumah kami, ayah. Ucap Amar sesaat setelah mencium tangan ayah mertuanya. Terima kasih atas sambutannya, Mar. Karena kamu bilang Narumi lagi ngisi jadi ayah langsung ke sini setelah selesai bekerja. Ucap Pak Tony yang terlihat begitu bangga dengan menantunya. Alhamdulillah. Ini adalah lagi fase ngidam dan semoga saja ngidamnya tidak aneh-aneh. Ucap Amar seraya merangkul Narumi. Pak Tony terkekeh saat mendengar ucapan Amar. Kalau dia seperti ibunya sudah pasti ada saja yang diminta. Kamu harus siap siaga, wanita hamil itu harus dituruti apa maunya. Benar. Dulu ibu saat hamil Rumi ngidamnya lumayan ekstrim. Sahut Bu Sinta yang baru saja datang dari dapur sambil membawa nampan berisi minuman. Apalagi kalau fase mual muntahnya sudah selesai, pasti pengen ini itu. Lanjut Bu Sinta. Begitu ya? Amar menoleh melihat sang istri yang menatapnya sambil tersenyum lebar memperlihatkan deretan giginya yang putih bersih. Takut ya? Tanya Narumi dengan tingkah isengnya. Tidak, aku kan calon ayah hebat, mana mungkin takut. Tapi jangan tengah malam dan saat hujan deras ya, hehe. Bu Sinta dan Pak Tony tertawa bersama. Mungkin mereka bukan lagi suami istri, tetapi mereka tetaplah orang tua untuk Narumi dan kelak akan menjadi kakek dan nenek. Bab 48 hanya untuk kamu. Saat Bu Sinta dan Narumi sedang sibuk di dapur, Amar dan Pak Tony terlihat tengah asik mengobrol di ruang keluarga. Ayah dan menantu itu terlihat sangat akrab. Mereka mengobrol tentang banyak hal terutama tentang proyek konstruksi. Mereka sama-sama ahli dalam bidang tersebut. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba saja Amar mulai berpikir untuk meminta sesuatu kepada sang ayah mertua. Namun, ia terlihat ragu karena ia takut permintaannya terdengar lancang. Melihat sang menantu yang tiba-tiba saja terdiam membuat Pak Tony merasa penasaran. Mar, kamu kok bengong? Sontak lamunan singkat Amar segera berakhir. Ia kembali menatap sang ayah mertua yang saat ini duduk di hadapannya. Ati tidak kenapa-napa. Hanya saja, bagaimana jika ayah pindah bekerja saja di tempat saya? Pak Tony nampak berpikir, tak langsung menjawab permintaan menantunya. Maaf, bukan bermaksud ikut campur tapi saya ingin ayah mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik dan tentu saja tempatnya di tengah kota, dekat dari Narumi yang kapan saja pasti ingin bertemu Anda. Sambung Amar. Ia mencoba untuk membuat Pak Tony mengerti tanpa harus membahas tentang Reno yang sebenarnya menjadi landasan utama kenapa Amar ingin ayah mertuanya pindah dari proyek tersebut. Ya, cukup dirinya yang tahu. Masalahnya dan Reno tidak perlu dibagi kepada orang lain. Terlebih ia ingin orang-orang di sekelilingnya merasakan kebahagiaan tanpa ikut larut dalam masalahnya sendiri. Sebelumnya ayah berterima kasih untuk semua perhatian kamu, Amar. Tapi untuk proyek baru kali ini ayah sudah tanda tangan kontrak sampai proyek pembangunan itu selesai. Ini bagian dari tanggung jawab. Ya, kemungkinan sekitar 5-6 bulan ke depan baru proyek ini akan selesai. Ujar Pak Tony pada akhirnya. Amar mengangguk paham. Namun, entah mengapa ia merasa khawatir karena saat ini Reno sudah tahu jika mandor di proyeknya adalah ayah Narumi. Kamu tidak perlu khawatir. Ayah sudah bekerja di bidang ini selama belasan tahun, tidak akan ada kendala yang begitu berarti. Ayah hanya minta, tolong jaga Rumi, cukup pikirkan kebahagiaannya. Lanjut Pak Tony. Baik, ayah. Tapi jika ayah membutuhkan bantuan saya kapanpun dan dimanapun, jangan sungkan untuk menelpon atau menemui saya, insyaallah saya siap membantu. Ucap Amar. Pak Tony mengangguk dengan tatapan haru. Beliau mulai menyesali kenapa dulu hatinya begitu keras hingga setiap kebaikan tidak pernah terlihat baik di matanya. Ia hanya mengikuti egonya sendiri. Di tempat berbeda, Raihan terlihat begitu lelah sesaat setelah sampai di studio baru Maira. Ya, ia dan Maira baru saja mengangkat begitu banyak contoh kain, dan ada juga barang lain yang Maira beli di toko furniture. Maira terlihat begitu antusias karena saat ini dia memiliki studio sekaligus butiknya sendiri. Hadiah dari sang papa yang tiba-tiba saja sudah membelikan ia sebuah bangunan elit di tengah kota Jakarta. Tadinya Maira ingin menolak karena baginya ruang sepetak di lantai 2 kediamannya Al-Mahri sebenarnya sudah cukup untuk ia kembali memulai mimpi yang sempat tertunda. Namun, Pak Azam meyakinkan Maira untuk menerima pemberiannya. Rey, bagaimana kalau nanti aku letakkan rak di sudut kanan depan?
Tanya Maira seraya melangkah menghampiri Raihan yang sedang duduk beristirahat di teras depan butik. Bagus juga. Tapi, akan lebih baik jika kamu menyewa seseorang yang pandai mendesain ruangan agar lebih estetik, jadi tinggal terima beres dan kamu bisa request mau desain yang seperti apa. Ucap Raihan lalu kembali meneguk minumannya. Benar juga, tapi aku tidak tahu di mana harus mencari orang seperti itu. Maira menghela napas panjang lalu bersandar dengan lemas. Jujur ia merasa jika dirinya tidak tahu apa-apa, seperti kembali meraba-raba. Raihan terkekeh kecil saat melihat ekspresi wajah Maira. Jangan putus asa begitu. Kan ada aku. Aku mengenal banyak orang semenjak bekerja di perusahaan. Jangankan untuk mendesain ruangan, aku bahkan kenal dengan banyak arsitek yang telah mendesain gedung-gedung pencakar langit yang saat ini menjulang tinggi di tengah kota metropolitan seperti Jakarta, Surabaya dan Bandung. Maira yang tadinya terlihat putus asa kini kembali tersenyum. Jujur ia merasa tidak bisa apa-apa tanpa Raihan. Sejak awal mengutarakan keinginannya untuk kembali membangun usaha brand pakaiannya sendiri, Raihan adalah orang pertama yang langsung turun tangan. Kamu memang yang terbaik. Tegas Maira sambil mengangkat kedua jempol tangannya. Mendapatkan pujian seperti itu membuat Raihan kelabakan hingga wajahnya memerah dan salah tingkah sendiri. Jangan terlalu memuji. Bukannya sudah biasa jika saling membantu. Kita ini, saudara. Jadi sudah semestinya bukan? Raihan nampak menekankan ucapannya. Ia ingin tahu bagaimana tanggapan Maira jika dirinya seolah berdamai dengan kenyataan. Meski sebenarnya ia tetap berharap Maira mempertimbangkan perasaan yang pernah ia sampaikan waktu itu. Jika biasanya Maira akan menjawab tanpa ragu, entah mengapa saat ini ia nampak berpikir dan tak langsung menjawab pertanyaan Raihan. Ya sudah semestinya begitu. Pandangan Raihan kembali mengarah ke jalan raya yang ada yang tak jauh dari mereka. Sepertinya dia sudah benar-benar pasrah seperti apa akhir yang akan ia dapatkan atas perjuangan mendapatkan hati seseorang yang telah mengalami trauma pasca perceraian. Yang dia tahu saat ini hanya ingin terus berada di samping Maira untuk membantu wanita itu kembali bangkit dan mendapatkan hidupnya. Situasi di antara keduanya mendadak hening, baik Maira ataupun Raihan, mereka sibuk dengan pikiran masing-masing. Hingga di tengah keheningan itu, tiba-tiba saja ponsel Raihan berdering tanda panggilan masuk. Maira spontan menoleh melihat ponsel Raihan yang terletak di atas meja bulat yang membatasi tempat duduk mereka. Ia mengerit saat melihat nama Nabila terpampang di sana. Raihan segera meraih ponselnya untuk menerima panggilan telepon tersebut. Ia berdiri dan melangkah sedikit jauh dari tempat Maira duduk. Halo, Bila. Ada apa? Maira masih duduk di sana. Saya memperhatikan Raihan yang sedang menerima panggilan telepon. Pikirannya masih terpaku dengan nama Nabila. Siapa wanita itu? Ia begitu asing dengan nama tersebut. Siapa yang telepon, Ray? Tanya Maira sesaat setelah Raihan selesai menerima panggilan telepon itu dan kembali menghampirinya. Rekan bisnis, dia akan bekerja sama dengan HR Group untuk pembangunan hotelnya. Masih muda tapi dia sudah berani bermain di bisnis ini. Jelas Raihan lalu kembali duduk di samping Maira. Ekspresi wajah Maira terlihat kecut. Ia yang merasa bukan apa-apa, dibandingkan dengan Nabila, wanita yang tiba-tiba mengusik pikirannya. Oh begitu, dia single? Raihan nampak heran, karena Maira yang tiba-tiba penasaran. Sepertinya begitu. Kenapa? Bagus dong. Maira menegapkan posisinya seraya berpangku tangan. Dia cantik. Kedua mata Raihan membulat sempurna. Akhirnya dia mulai paham dengan situasi ini. Wah, pertanyaan mematikan. Dasar wanita, bilang cemburu saja susah sekali, batin Raihan. Raihan semakin gugup dan takut saat melihat tatapan mengerikan wanita didampingnya ini. Ya cantiklah. Semua wanita di muka bumi ini cantik. Ya aku tahu, semua wanita memang cantik tetapi ada yang lebih spesifik. Aku tebak dia pasti wanita karir yang sangat berkompeten, ambisius dan juga menarik banyak perhatian termasuk perhatian kamu. Ucap Maira dengan lirikan mata yang tak pernah lepas dari Raihan. Mendengar hal tersebut itu, membuat Raihan tak bisa menahan senyumnya. Dia yang tadinya pasrah seolah menemukan peluang baru untuk memancing perasaan Maira. Bagaimana mau perhatian sama wanita lain, Mai? Saat ini saja perhatianku sudah habis untuk kamu. Ucap Raihan. Wajah Maira bersemu merah. Ia segera mengalihkan pandangannya ke sembarang arah untuk menghindari tatapan Raihan. Bab 49. Kamu tidak cemburu kan? Setelah kepulangan Pak Tony, Amar dan Narumi pun naik untuk beristirahat di kamar mereka. Karena hari sudah semakin malam. Beberapa kali Amar bisa melihat jika Narumi amat bahagia karena hari ini bisa kembali berkumpul bersama kedua orang tuanya. Meski tidak lagi utuh seperti sedia kala. Narumi bersyukur karena kedua orang tuanya telah berdamai dengan keadaan meski tak lagi untuk bersama. Ia masih bisa membayangkan obrolan kedua orang tuanya tadi, rasanya seperti mimpi tetapi semua itu benar-benar terjadi.
Sepahit apapun masa lalu yang pernah dijalani, semua adalah bagian dari perjalanan hidup. Sesampainya di dalam kamar, Narumi langsung merebahkan tubuhnya di atas ranjang, disusul Amar yang juga ikut berbaring di samping Narumi. "Bagaimana, apa hari ini kamu senang?" tanya Amar saat melihat sang istri tak henti-hentinya tersenyum sejak tadi. Narumi mengangguk pelan. "Aku sangat senang. Entah bagaimana cara membuat ayah luluh, yang aku tahu saat ini keluargaku telah kembali utuh. Aku bisa merasakan kehangatan seorang ayah yang dulu tidak pernah kurasakan. Terima kasih, Sama-sama, sayang." Amar mengerahkan tangannya, menyentuh pucuk kepala sang istri. "Jangan sedih-sedih lagi ya, karena setiap rasa sakit yang kamu rasakan, aku juga akan ikut merasakannya. Saat ini kebahagiaan kamu adalah prioritasku. Jadi jangan merasa terbebani, jika kamu menginginkan sesuatu langsung katakan saja. Aku akan berusaha untuk mewujudkannya semampuku." Narumi nampak kembali terharu saat mendengar penuturan sang suami. Tanpa mengatakan apapun lagi, ia beringsut hingga ke dekapan Amar. Ia melingkarkan tangannya di perut sang suami seraya menyembunyikan wajahnya di dada bidang nan kokoh itu. Amar pun mempererat pelukannya. Ia tahu Narumi pasti terkesima dengan setiap perlakuan yang ia berikan, dan itu semua adalah bukti cintanya dan bukti tanggung jawabnya untuk tidak membuat sang istri dibelenggu kesedihan berkepanjangan. Ini sudah jam 9 malam ya?" ucap Narumi tiba-tiba. "Iya, ini sudah jam 9, kenapa?" tanya Amar yang tak henti-hentinya mengelus punggung Narumi. Aku mau pecel lele loa yang disimpang lampu merah. Yang banyak macam lauknya dan variasi sambelnya juga ada beberapa macam," jelas Narumi. Amar nampak berpikir, ia mencoba mengingat-ingat warung pecel lele yang dimaksud oleh Narumi. "Seingatku kita belum pernah makan di warung pecel lele berdua dimanapun. Warung di simpang lampu merah yang mana?" Narumi menjauhkan sedikit tubuhnya dari Amar. "Aku juga tidak tahu. Pagi tadi aku cuma mendengar Pak Satpam ngobrol sama ibu tentang warung itu. Tiba-tiba aku jadi pengen, tadi tidak sempat makan banyak karena sibuk mengobrol dengan ayah dan ibu. Katanya di warung itu banyak varian jus buah segar juga loh, aku mau ke sana sekarang." Amar tersenyum kepada sang istri, tentu saja ia tidak bisa menolak hal itu karena permintaan istrinya harus dituruti demi sang buah hati yang berada di perut Narumi saat ini. "Oke. Tapi aku tanya Pak Satpam dulu. Kamu bersiap-siap saja ya?" Amar yang tadinya hendak beristirahat dan tidur dengan nyenyak sambil memeluk sang istri kini harus menunda itu semua. Sedikit pun ia tidak akan menunjukkan rasa lelahnya kepada Narumi karena ia tahu bukan Narumi yang menginginkan hal ini melainkan calon buah hati mereka. Tanpa menunda waktu lagi, Amar segera bergegas keluar dari dalam kamar sementara Narumi beranjak pergi menuju toilet. Di waktu bersamaan, tetapi di tempat yang berbeda, mobil yang dikendarai oleh Raihan akhirnya memasuki kediaman keluarga Almahri. Ia mengantar Maira untuk pulang setelah seharian ini mereka habiskan untuk pergi berbelanja dan juga membereskan studio baru Maira. Sebelum turun dari mobil, Maira menoleh menatap Raihan sambil membuka sabuk pengamannya. "Terima kasih untuk waktu kamu hari ini. Lain kali aku tidak akan lagi merepotkan kamu, tapi aku minta tolong carikan aku seseorang untuk mendesain studio baruku. Kalau begitu aku turun, kamu hati-hati di jalan." Raihan nampak tak tenang ketika melihat raut wajah Maira yang sejak tadi terlihat murung. Melihat wanita itu hendak turun, Raihan segera mencegahnya. Ia menahan pergelangan tangan Maira agar kembali duduk di posisinya. "Mai, kamu kesal?" tanya Raihan. Meski ia sudah tahu penyebabnya. Saat di studio tadi semuanya masih baik-baik saja, tetapi saat di perjalanan tadi Raihan menceritakan bahwa 1 minggu ke depan ia akan berada di luar kota untuk menjalankan bisnis bersama dengan Nabila dan juga para kolega bisnis yang lain, dan itu semua adalah tugas dari Amar. Maira mencoba untuk tersenyum. Ia tidak tahu kenapa dirinya begitu kesal hanya karena mendengar Raihan akan pergi dinas keluar kota selama 1 minggu. Padahal sungguh dulu dia adalah wanita yang sangat santai saat menanggapi sesuatu seperti itu. Namun sepertinya trauma di masa lalu karena pernah dikhianati dengan begitu hebatnya membuat Maira lebih sensitif meski dirinya tahu jika ia bukan siapa-siapa dan tidak memiliki hubungan yang spesial dengan Raihan. Dirinya sendirilah yang membangun jarak itu setinggi-tingginya karena ia pikir Raihan berhak mendapatkan yang lebih baik. Namun, lagi-lagi saat menghadapi situasi yang memungkinkan untuk Raihan mendapatkan wanita yang lebih baik, hatinya merasa tidak rela meski tak bisa mengutarakannya secara langsung. "Apa sih? Aku baik-baik saja. Kamu, pulanglah. Jangan lupa istirahat, jangan begadang karena penerbangan kamu besok pagi," ucap Maira. "Iya sih, pagi sekali. Rasanya aneh. Ini adalah dinas perdanaku keluar kota tanpa Amar. Aku akan berusaha yang terbaik dan tidak mengecewakan kepercayaan Amar terhadapku," ucap Raihan. "Aku tahu kamu bisa. Have fun ya. Kalau begitu aku turun," ucap Maira yang hendak turun dari mobil-mobil, tapi lagi-lagi Raihan mencegahnya. "Kamu tidak cemburu kan?" tanya Raihan tiba-tiba. "Aku? Haha, tidak. Mana mungkin aku cemburu. Kamu ada-ada saja, Rei. Sudah pulang sana, aku juga mau istirahat,"
Kali ini Maira benar-benar turun dari mobil dan segera bergegas masuk ke dalam rumah. Sementara itu di dalam mobil Raihan masih memandangi kepergian Maira hingga menghilang dari balik pintu utama kediaman mewah keluarga Al-Mahri. Entar senang atau bagaimana tetapi ia juga sedikit sedih karena tidak bisa melihat wajah cantik sang pujaan hati selama 1 minggu ke depan. Pagi ini Reno sudah berada di lokasi proyeknya. Ini untuk kedua kalinya ia terjun langsung untuk memantau kondisi di lapangan. Dari kejauhan ia melihat seorang pria parubaya yang sedang mengatur para pekerja. Ia masih ingat betul jika pria itu adalah orang yang bicara dengan Amar beberapa hari yang lalu. Dia adalah mandor baru di sini? Tanya Reno kepada seorang petugas keamanan di sana. Benar Pak, baru beberapa minggu Pak Tony bekerja di sini, menggantikan Pak Herman. Ucap petugas keamanan tadi. Reno tak lagi menanggapi, ia terus memandangi Pak Tony dari kejauhan seraya sibuk dengan pikirannya sendiri. Bab 50 pergi untuk sementara. Mai mau kemana? Sahut Bu Bibah saat melihat Maira sudah berpakaian rapi pagi ini. Ia terus melangkah menyusul sang putri yang baru saja keluar dari pintu utama. Mau kemana kamu, Mai? Tanya Bu Bibah, lagi saat ia berhasil mensejajarkan langkahnya dengan sang putri. Maira menoleh seraya terus melanjutkan langkahnya menuju garasi mobil. Mau ke bandara, Ma? Pagi ini Raihan akan keluar kota, aku mau melihatnya sebelum pergi. Bu Bibah berusaha menahan senyumnya saat menyadari jika kepanikan Maira pagi ini itu karena Raihan. Kalau begitu hati-hati di jalan, jangan ngebut. Iya, Ma. Maira menghentikan langkahnya sesaat setelah sampai di depan pintu garasi. Mai, pergi sebentar ya, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Bibah menghela napas panjang saat melihat Maira masuk ke dalam mobil. Ia bersyukur putri semata wayangnya bisa kembali bangkit setelah kesedihan berkepanjangan. Ya, Maira seolah kembali menemukan tujuan hidupnya. Baik itu dalam bidang bisnis dan juga cinta. Bisa dibilang saat ini ia sudah mulai menyadari jika Raihan adalah seseorang yang teramat penting baginya. Setelah mobil yang dikendarai Maira berlalu pergi, Bu Bibah segera bergegas masuk kembali ke dalam rumah untuk menghampiri Pak Azam yang sedang duduk santai di taman belakang. Pah, Mama punya kabar terhangat. Ucap Bu Bibah sesasat setelah duduk samping sang suami. Apa sih, Mak? Heboh sekali pagi. Ucap Pak Azam yang tetap fokus membaca koran dan paginya. Tadi Maira baru saja berangkat untuk mengantar Raihan ke bandara. Dia terlihat buru-buru sekali, raut wajahnya juga tidak sesantai biasanya. Entah kenapa Mama merasa jika Maira mulai suka sama Ray. Apa kita atur saja pernikahan untuk mereka, Pak? Tanya Bu Bibah dengan antusias. Pak Azam terkekeh mendengar penuturan sang istri. Belum genap 1 tahun dan istrinya itu seolah sudah tidak sabar untuk membuat putrinya menemukan kebahagiaan baru di sosok pria yang tentu saja sangat baik. Ma, jangan seperti itu. Biarkan mereka saja yang ngatur, bagaimana nantinya. Apakah mereka berjodoh, biar urusan mereka sama Allah. Kita cukup mengiringi dengan restu dan doa saja. Insya Allah kalau ada jalan pasti disegerakan. Jelas Pak Azam dengan suaranya yang selalu lembut saat bicara dengan Bu Bibah. Iya sih. Bu Bibah menyadarkan tubuh di kursi sambil menekuk wajahnya. Tapi Mama sudah tidak sabar memperlihatkan kepada Reno dan keluarganya, kalau putri kita itu juga bisa bahagia tanpa mereka. Maira berhak untuk menentukan kebahagiaannya yang lain, Pak. Bu Bibah nampak begitu menggebu-gebu jika membayangkan setiap hinaan keluarga Reno yang diterima Maira. Ya, batas sabar seorang ibu adalah saat melihat anak yang begitu dicinta direndahkan oleh orang lain. Sudah, Ma, tidak baik menyimpan dendam begitu. Istighfar. Pak Azam merangkul sang istri, mendekapnya dengan penuh kehangatan. Jangan membalas keburukan dengan hal yang serupa. Bu Bibah mengangguk lemah. Ia memilih diam seraya melafaz istighfar sebanyaknya di dalam hati. Begitu banyak hal yang memenuhi pikirannya baik itu tentang Maira ataupun Amar. Sedewasa apapun seorang anak, akan tetap menjadi bocah kecil di mata seorang ibu. Ya, siapapun pasti setuju jika kasih sayang ibu sepanjang masa. Sesampainya di bandara, Maira bergegas masuk seraya terus berusaha menghubungi Raihan yang sejak tadi tak mengangkat telepon darinya. Ia menyesal karena malam tadi begitu acuh hingga mengucapkan hal yang tak sesuai kata hatinya. Duh, apa pesawatnya sudah terbang ya? Kenapa nomornya sudah tidak aktif? Maira yang sudah mulai lelah, mulai memperlambat langkahnya. Ia menoleh kanan kiri tetapi tidak bisa menemukan Raihan di tengah kerumunan orang yang berlalu lalang. Ngapain juga aku sampai ke sini pagi-pagi? Maira menjatuhkan tubuhnya di sebuah kursi tunggu di depan pintu keberangkatan bandara. Ia tertunduk seraya menyeka keringat yang memenuhi dahinya. Raut wajahnya terlihat begitu murung seolah kehilangan semangat yang pada dasarnya bersumber dari kehadiran Raihan yang selalu menemani hari-harinya belakang ini. Setelah beberapa saat tertegun sendiri, Maira mencoba untuk bangkit dari posisi duduknya. Ia ingin kembali pulang ke rumah. Namun,
Baru saja hendak pergi, pandangannya mengarah kepada dua orang yang melangkah beriringan tak jauh dari tempatnya berdiri. Kedua tangannya tercengkeram erat. Ya, orang yang ia lihat itu adalah Raihan, tetapi pria itu tidak sendiri, ada seorang wanita di dampingnya. Maira yakin wanita itulah yang bernama Nabila. Raihan yang sejak tadi melangkah santai akhirnya juga menyadari kehadiran Maira. Ia tersenyum sumringah saat melihat wanita itu dari kejauhan. Mei! Raihan melambaikan tangannya dengan penuh semangat. Sayang Maira malah mengabaikannya dan berbalik pergi meninggalkan tempat tersebut. Loh, kok malah pergi? Raihan mengalihkan pandangannya melihat Nabila yang berdiri di sampingnya. Bilah, aku kesana sebentar ya. Kamu duduk saja dulu, sebentar lagi yang lain akan datang. Baik, Mas. Oh ya, itu pacar Mas Raihan ya? Tanya Nabila yang terlihat penasaran saat melihat Maira seperti cemburu kepadanya. Ah itu, tidak sih, maksudku, nanti aku jelaskan. Aku pergi sebentar. Raihan segera bergegas, berlari menyusul Maira yang semakin jauh. Malam tadi ia pikir adalah pertemuan terakhirnya dengan wanita itu sebelum berangkat keluar kota. Namun, ternyata Maira datang tanpa harus ia minta. Sempat kehilangan jejak, akhirnya Raihan kembali menemukan Maira yang baru saja keluar dari pintu utama bandara. Tanpa menunda waktu ia kembali berlari menghampiri wanita itu. Mai, hei tunggu aku. Raihan mengulurkan tangannya, meraih pergelangan tangan Maira. Kamu kesini jauh-jauh untuk menemui aku kan? Kok malah pergi? Maira mencoba mengatur napas dan menormalkan ekspresi wajahnya kemudian berbalik menatap Raihan. Tadinya aku mau berjumpa kamu sebelum pergi. Tapi aku lihat kamu bersama wanita itu, rasanya kurang nyaman saja. Haf, sekarang aku sudah melihat kamu, aku sudah lega. Hati-hati di jalan ya. Aku pulang dulu. Mai, tunggu dulu. Raihan kembali menarik pergelangan tangan Maira agar kembali melihatnya. Tunggu aku pulang ya. Jangan berpikir macam-macam. Aku tahu bukan siapa-siapa untukmu, tapi aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku adalah pria yang memegang pendirianku. Aku tidak akan oleng ke satu wanita hanya karena tidak mendapatkan kepastian darimu. Ragaku mungkin pergi untuk sementara, tapi hatiku selalu bersamamu. Melihat Maira hanya dia membuat Raihan tak bisa berkata-kata lagi. Jujur saja ia bingung harus bersikap seperti apa. Ia takut melewati batasnya, tetapi sikap Maira membuatnya terus berharap lebih. Kalau begitu aku masuk, terima kasih sudah datang. Sampai jumpa minggu depan. Raihan berbalik melangkah menuju pintu masuk. Ray, tunggu sebentar. Raihan menghentikan langkahnya, ia berbalik memandangi Maira yang sedang melangkah cepat ke arahnya. Entah apa lagi yang akan wanita itu katakan kepadanya. Sampai jumpa minggu depan, dan... Maira mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya dan langsung ia letakkan di telapak tangan Raihan. Jangan lupa sholat malam dan zikirnya. Kita mungkin tak bisa bertukar sapa sebentar, tapi aku harap doa kita saling bertemu di atas langit. Kak, kalau begitu aku pulang. Assalamualaikum. Saat merasakan wajahnya mulai memerah karena malu, Maira segera bergegas pergi meninggalkan Raihan yang masih diam terpaku di sana. Waalaikumsalam. Raihan tersenyum tipis saat melihat tasbih kecil pemberian Maira. Hatinya tersentak saat mendengar pesan wanita itu kepadanya. Apa ini artinya kamu meminta aku memperjuangkan hatimu jalur yang langit, Mai? Sika, andai kamu tahu sudah sebanyak apa namamu kusebut di setiap doaku. Ucap Raihan dengan lirih. Bab 51 Rasa Iri Dengki. Perang. Narumi tersentak saat tak sengaja memecahkan gelas kaca yang baru saja ia ambil di rak piring. Ia segera mundur dengan perasaan campur aduk. Rum, kamu tidak terluka kan? Tanya Bu Sinta yang langsung menghampiri Narumi. Iya, tidak apa-apa, Bu, sepertinya aku kurang hati-hati. Aku bersihkan sebentar. Ucap Narumi lalu berbalik hendak pergi mengambil alat untuk membersihkan serpihan gelas tersebut. Namun, Bu Sinta segera mencegahnya. Tidak usah, Nak. Biar Ibu saja, kamu duduk saja di kursi. Narumi pun menurut, jujur ia sangat kaget hingga tiba-tiba lemas. Perlahan ia melangkah menuju ruang makan dan segera duduk. Ia bahkan belum mandi saat merasakan tenggorokannya begitu kering pagi ini. Sayang, kenapa? Tadi aku dengar ada suara benda jatuh. Ucap Amar yang baru saja selesai olahraga pagi. Itu tadi aku tidak sengaja memecahkan gelas. Ibu tidak memperbolehkan aku membereskan. Jadi tidak enak sama ibu, sekarang banyak merepotkan. Ucap Narumi dengan raut wajah lemasnya. Aku sudah memikirkan hal ini sejak kamu hamil. Dan siang ini asisten rumah tangga kita akan datang, biar ibu yang memberitahu apa tugasnya nanti. Lebih baik sekarang kamu naik ke atas, hari ini wawancara yang aku bilang waktu itu. Ucap Amar seraya mengusap keringat di wajahnya dengan sebuah handuk kecil. Sontak Narumi langsung berdiri. Ya,
Beberapa hari yang lalu Amar memang menyampaikan jika hari ini akan ada wawancara dari salah satu majalah bisnis dan Amar akan membawa Narumi bersamanya untuk ikut diwawancara. Apa tidak bisa? Aku di rumah saja. Selama ini aku tidak pernah ikut wawancara begitu, malu. Ucap Narumi. Rumi, bukannya sejak dulu kamu bercita-cita pengen masuk majalah? Nah ini saatnya. Dampingi suami kamu. Sahut Bu Sinta yang tiba-tiba saja datang menghampiri mereka. Tuh dengerin kata ibu. Harus nurut apa kata suami. Wawancara ini akan dipublish di majalah dan beberapa artikel online. Sambung Amar. Ibu sama menantu sama kompaknya, ya aku bisa apa? Ucap Narumi lalu terkekeh kecil. Amar dan Bu Sinta pun ikut terkekeh dibuatnya. Sekitar pukul 8 pagi, Narumi dan Amar akhirnya sampai ke tempat tujuan. Mereka langsung disambut oleh beberapa orang yang mengarahkan mereka masuk ke sebuah ruangan khusus. Aku gugup. Ucap Narumi seraya diterus melangkah beriringan dengan sang suami. Amar menoleh, merangkul dan tersenyum tipis kepada sang istri. Ia tahu mungkin sedikit berat untuk Narumi karena mulai sekarang akan berhadapan dengan banyak hal besar sebagai seorang Nyonya Almahri. Sesampainya di dalam sebuah ruangan di mana seorang pewawancara sudah menunggu mereka. Selamat pagi Pak Amar dan Bu Narumi. Perkenalkan saya Citra. Ucap wanita itu sambil mengulurkan tangannya ke hadapan Amar dan Narumi. Namun, Amar hanya menumpukan kedua telapak tangannya ke depan tanpa meraih tangan wanita itu. Selamat pagi. Narumi bergerak cepat meraih tangan wanita itu untuk menggantikan Amar. Salam kenal. Alhamdulillah, akhirnya setelah beberapa waktu dihubungi, Anda dan suami bersedia untuk diwawancarai. Silakan duduk, kita mengobrol santai saja ya Pak. Bu sambil nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Ucap wanita bernama Citra tadi. Kedua pasutri itu segera duduk. Terlihat Amar terus megenggam tangan Narumi yang terasa dingin karena gugup. Beberapa pertanyaan seputar bisnis dijawab dengan lugas oleh Amar. Hingga Narumi duduk di sisi kirinya terlihat begitu kagum melihat betapa kerennya sosok pria yang menjadi harapan untuk banyak pegawai di perusahaan dan juga harapan keluarga besar Almahri. Oh ya, menurut berita yang beredar Bu Narumi adalah mahasiswi di salah satu universitas tempat Pak Amar mengajar. Bagaimana awal pertemuan kalian hingga akhirnya memutuskan untuk menikah? Narumi terlihat bingung harus menjawab apa. Karena pada dasarnya tidak ada kisah spesial di awal pernikahan yang bisa ia bagi kepada orang lain. Ya, mereka terpaksa menikah tanpa cinta dan komitmen apapun. Lagi-lagi Amar menggusap punggung tangan sang istri agar tidak ragu. Sebenarnya tidak ada kisah yang spesial. Saya dan suami saya menikah karena perjodohan. Tetapi atas izin Allah, kami bisa sampai ke titik ini tanpa pernah meragukan perasaan satu sama lain. Saya menghormati dan mencintai suami saya, karena dia adalah orang yang sangat baik dan menuntun saya ke hal yang baik. Jawab Narumi pada akhirnya. Mungkin memang tidak ada kisah cinta sebelum pernikahan seperti pasangan-pasangan pada umumnya, tetapi hal tersebut tidak membuat Narumi dan Amar kehabisan cara untuk menciptakan kisah-kisah romantis di dalam sebuah hubungan yang sudah sah di mata hukum dan agama. Sementara itu di tempat berbeda, Maira sedang duduk termenung di sebuah sofa yang berada di dalam studio sekaligus butik yang akan ia buat nantinya. Semenjak kepergian Raihan, ia menjadi kurang bersemangat. Padahal hanya 1 minggu saja. Beberapa kali ia melihat ponselnya, tetapi tidak ada pesan masuk apalagi telepon. Apa aku telepon duluan saja? Tidak, nanti malah mengganggu pekerjaannya lagi. Kenapa aku jadi bad mood seperti ini? Maira merebahkan tubuhnya di atas sofa. Perlahan ia menggerakkan tangannya menyentuh bagian atas dada untuk merasakan debaran aneh yang terus menghujam beberapa hari belakangan ini. Astagfirullah, aku pasti sudah tidak waras. Belum genap 1 tahun dan pikiranku malah beralih kepada pria lain. Apa yang sebenarnya aku pikirkan? Sejak kapan aku mulai melihat sepupuku yang lebih muda 1 tahun dariku sebagai seorang pria dewasa? Benar-benar tidak habis pikir sama diri sendiri. Maira mencoba untuk memejamkan matanya, merasakan setiap debaran yang semakin menghujam kuat setiap kali ia menyebut nama Raihan dalam hati. Trut-trut. Suara getar ponsel membuat ia kembali membuka mata dan segera bangkit. Ia meraih ponselnya dengan semangat 45, tetapi ternyata bukan Raihan yang menelpon, melainkan pemilik toko kain yang akan menjadi mitra bisnisnya. Sudahlah Mai. Sabar-sabar. Maira segera menerima panggilan telepon itu. Ia mencoba untuk mengalihkan fokusnya meski ternyata sangat sulit. Saat hari menjelang petang, Reno masih berada di lokasi proyek karena hari ini beberapa bahan baku bangunan masuk. Sambil melangkah santai menaiki anak tangga bangunan setengah jadi, ia memeriksa ponselnya saat mendapatkan kabar terbaru dari seseorang. Raut wajahnya terlihat tidak senang ketika membaca sebuah artikel yang memuat tentang hubungan harmonis dan romantis Amar dan Narumi. Bukan hanya itu, artikel tersebut juga menyebutkan bahwa saat ini Amar disebut sebagai salah satu pengusaha muda paling menginspirasi di Indonesia. Sika, apa-apaan ini?
Reno menendangkan kakinya ke udara saat rasa iri dan dengkinya meronta-ronta ketika melihat foto Amar dan Narumi terpajang di salah satu artikel bisnis terkemuka. Setelah rumah tanggaku hancur dan aku gagal mendapatkan proyek besar, bisa-bisanya dia semakin bahagia dengan istri si Ailanya itu. Ucap Reno sambil berkacak pinggang. Di tengah rasa kesal yang menghujam perasaan, pandangan Reno tiba-tiba saja tertuju kepada Pak Tony yang sedang berada di bawah. Terlihat pria paruh baya itu sedang menghitung pasokan bahan bangunan yang masuk. Amar, apa kamu masih bisa tersenyum jika melihat istrimu menangis Gumam Reno seraya memantau situasi. Saat melihat para pekerja sedang turun ke bawah semua untuk menyusun bahan bangunan, Reno pun melancarkan aksinya. Ia bergerak dengan hati-hati membuka sebuah ikatan tali yang menopang beberapa balok kayu berukuran besar. Pak Tony, awas! Seru seorang kuli bangunan saat melihat beberapa balok kayu akan berjatuhan. Bag! Prank! Namun sayang, Pak Tony tidak sempat menyingkir. Sebuah balok kayu yang cukup besar dan berat menghantam bagian kepalanya hingga pria paruh baya itu jatuh tersungkur bersimbol. Hadar. Bab 52. Siapa di balik semua ini? Narumi diikuti Amar dan Bu Sinta di belakangnya melangkah cepat memasuki rumah sakit. Dari raut wajah ketiganya tersirat rasa khawatir yang teramat sangat. Bagaimana tidak, mereka baru saja mendapatkan kabar jika Pak Tony mengalami kecelakaan kerja dan mengalami pendarahan yang cukup serius di bagian kepala. Sesampainya di depan ruang UGD, Narumi bisa melihat ibu tirinya sudah berada di sana. Meski hubungan mereka kurang baik, namun sekarang Narumi hanya ingin fokus ke ayahnya saja. Bagaimana kondisi ayah? Wanita 30-an tahun itu segera berdiri dari posisi duduknya dengan tatapan sinis yang mengarah ke Bu Sinta. Dokter masih berusaha untuk terbaik, ayah kamu mengalami pendarahan yang cukup hebat hingga kehabisan banyak darah. Saya sengaja menelpon kamu karena dia membutuhkan donor darah. Kedua kaki Narumi terasa sangat lemas. Baru beberapa hari yang lalu ia dan sang ayah berdamai dengan keadaan dan saling menerima satu sama lain, tetapi tiba-tiba saja takdir mengujinya dengan mendatangkan cobaan seperti ini. Amar berusaha menahan lengan sang istri. Ia tahu saat ini Narumi sangat amat terpukul dengan kondisi ayahnya. Begitu juga dengan Bu Sinta yang tak bisa menyembunyikan rasa-rasa khawatirnya meski Pak Tony telah menorehkan luka yang teramat dalam. Bagaimana Bu, sudah mendapatkan pendonor untuk Pak Tony? Ucap seorang perawat yang keluar dari ruangan UGD. Saya ini anaknya, ambil saja darah saya Sus. Ucap Narumi dengan suara bergetar. Baik, tetapi sebelum melakukan pengecekan, kalau saya boleh tahu apakah Anda tidak dalam kondisi suatu penyakit tertentu atau mungkin sedang hamil? Tanya perawat itu. Sontak Narumi terlihat semakin lemas. Istri saya sedang hamil tua muda, Sus. Apa tidak bisa mendonorkan darah? Tanya Amar untuk memastikan. Benar, Pak. Wanita dalam kondisi hamil tidak disarankan melakukan donor darah karena bisa membahayakan diri pendonor dan janin di dalam kandungan. Jelas perawat itu. Saya minta tolong agar cepat temukan pendonor lain, karena Pak Tony sangat membutuhkannya sekarang. Stok di rumah sakit hanya 1 kantong dan itu tidak cukup. Lanjut perawat itu lagi lalu segera berbalik masuk ke dalam ruang perawatan. Bagaimana ini, aku takut. Narumi mulai menagis terseduh-seduh di pelukan Amar. Sekujur tubuhnya bergetar. Ia takut terjadi sesuatu kepada ayahnya. Ia belum siap, ia merasa belum cukup berbakti dan membahagiakan ayahnya. Neng, yang sabar. Ayah pasti baik-baik saja. Ucap Bu Sinta seraya mengusap punggung Narumi. Beliau terlihat tak kuasa membendung air matanya. Sementara Amar nampak berpikir keras, apa yang harus ia lakukan sekarang. Di saat semua orang sedang panik, ia harus tetap tenang dan menentukan jalan keluar. Setelah beberapa saat, Amar menuntun Narumi untuk duduk di kursi tunggu rumah sakit. Tunggu di sini sebentar, aku akan menelpon seseorang yang dapat membantu kita. Narumi hanya mengangguk lalu merebahkan tubuhnya di pundak sang ibu. Di tempat berbeda, Reno tengah duduk santai di belakang meja dengan pikiran yang semakin kalut. Kedua tangannya bergetar setiap kali mengingat apa yang telah ia lakukan tadi. Semua rasa takut dan cemasnya itu ia lampiaskan ke alkohol. Terlihat minumannya hanya tersisa setengah saja dan ia mulai mabuk hingga tubuhnya lemas. Kak Reno, belum pulang. Ini sudah jam 7 malam. Sahut Bianca yang baru saja muncul dari balik pintu. Ia melangkah menghampiri sang atasan yang terlihat cemas sejak tadi. Reno menyadarkan tubuhnya seraya melihat Bianca yang melangkah ke arahnya. Kamu pulang saja duluan. Aku masih ingin di sini. Aku mau ikut kakak pulang. Aku rindu sama Moi. Sudah 1 minggu tidak bertemu. Apa boleh? Tanya Bianca. Indera penciuman Bianca tiba-tiba saja mengedus aroma alkohol yang sangat menyengat sesaat setelah ia sampai di depan meja Reno. Kakak mabuk lagi ya? Bianca mendekati Reno dan memeriksa sisa minuman di dalam gelas.
Dan benar saja itu adalah minuman alkohol. Sika, haha. Reno tertawa tidak jelas lalu menarik Bianca agar duduk menyamping di atas pangkuannya. Bi, kenapa kamu terlihat sangat cantik hari ini? Kak Reno sadar. Lepaskan aku. Bianca mencoba untuk bangkit tetapi Reno terus menahan tubuhnya. Reno seolah tak peduli. Ia memeluk gadis itu dengan sangat erat. Semenjak kepergian Karisma hidupku benar-benar hancur, Bi. Aku tidak mengerti apa yang aku lakukan. Kenapa semua kacau seperti ini? Tapi, aku sudah memulai dan aku tidak akan berhenti sampai di si. Lan itu menderita. Akhirnya Bianca berhenti memberontak saat mendengar suara isak tangis Reno di dalam pelukannya. Debar jantungnya semakin tak karuan, jujur ia mendambakan pria itu sejak lama tetapi enggan untuk mengungkapkan, karena Bianca tahu hanya ada Karisma dan Mayra di dalam hati Reno. Belum lagi obsesi Reno terhadap dendam yang tak kunjung usai membuat Bianca kehabisan cara untuk mengembalikan pria itu ke kehidupan yang normal. Sekitar pukul 9 malam, akhirnya Amar berhasil mendapatkan beberapa stok darah dari PMI Pusat. Kebetulan ia memiliki kenalan yang bekerja di sana dan dengan koneksi yang ia punya, stok darah AB Plus yang biasanya sangat langka, bisa ia dapatkan. Namun meski sudah mendapatkan pertolongan dan transfusi darah tetapi Pak Tony masih dalam keadaan kritis karena luka berat dan trauma pada kepalanya. Terlihat Narumi terus menangis di pelukan sang ibu. Sejak tadi bolak-balik ke musola untuk salat mendoakan kesembuhan sang ayah. Kalian bisa pulang sekarang, saya bisa mengurus suami saya sendiri. Ketus istri Pak Tony yang duduk tak jauh dari Narumi. Narumi yang sejak tadi hanya diam karena tubuh terasa lemas kini menegapkan kepalanya menatap wanita berambut pirang itu. Dia bukan hanya suami Anda tapi dia ayah saya. Rumi, sudah jangan ribut di sini. Kau tegur Bu Sinta sambil menahan pergelangan tangan sang putri. Iya sayang, jangan diladeni. Ingat kamu sedang hamil. Sambung Amar yang ikut menahan Narumi agar mengontrol emosinya. Kalian ini keras kepala juga ya? Istri Pak Tony berdiri dari posisi duduknya sambil berkacak pinggang. Terutama kamu Narumi. Selama ini saya yang berkorban dan mengabdikan diri saya demi ayah kamu yang sakit-sakitan, tua. Tapi kamu tidak pernah menghargai saya. Memberikan uang saja tidak pernah. Terus kamu masih ingin berlagak sebagai anak yang berbakti? Kali ini Narumi tak bisa menahan diri, ia melepas paksa tangan Amar dari bahunya. Ditatapnya wanita itu dengan sorot mata tak biasa. Apa kamu baru saja mengatai ayah saya? Hei, wanita ular! Sejak awal yang menjadi benalu di sini itu bukan kami tapi kamu. Bu Sinta berdiri menahan bahu Narumi saat hendak maju ke hadapi wanita itu. Rumi, sudah. Ia menuntun sang putri agar kembali duduk. Sementara Amar mendekati istri siri ayah mertuanya itu. Maaf, jika saya lancang tapi tolong jangan membuat keributan. Kami berada di sini bukan untuk berdebat, Pak Tony sedang sakit. Jika Anda menginginkan uang atas penghargaan karena selama ini telah mengurus Pak Tony, akan saya berikan nanti. Tolong jaga sikap Anda. Dasar, orang-orang sombong. Cih, ambil saja sana. Saya tak butuh pria tua itu lagi. Ketusnya lalu melenggang pergi meninggalkan tempat tersebut. Amar kembali duduk di samping Narumi untuk menenangkannya. Hingga tak berselang lama, keluarga Almahri datang juga. Terlihat kedua orang tua Amar dan juga saudaranya Mayra datang setelah mendapatkan informasi tentang keadaan Pak Tony. Bagaimana kondisi Pak Tony? Tanya Pak Azam. Masih kritis, Pak. Dokter masih memantau kondisinya selama 12 jam. Belum bisa dijenguk juga. Jawab Amar seraya berdiri dari posisinya. Mama, Kak Mai. Lirih Narumi lalu segera berhambur memeluk ibu mertuanya. Ya Allah, yang sabar ya Neng. Kita doakan ayah kamu segera sadar. Ucap Bu Bibah yang ikut diselidiki kesedihan. Mayra menepuk pelan pundak iparnya untuk menguatkan. Selang beberapa saat Amar mendekati Mayra yang berdiri di belakang Bu Bibah. Mai, ikut aku sebentar. Aku ingin bicara sesuatu padamu. Bab 53 buatan suamiku. Apa yang ingin kamu bicarakan, Mar? Tanya Mayra sesaat setelah mereka melangkah semakin jauh dari ruang ICU, tempat Pak Tony dirawat. Ia merasa begitu penasaran hingga segera menanyakan. Pertanyaan Mayra membuat langkah Amar terhenti. Ia berbalik sambil berpangku tangan. Pak Tony, beliau bekerja di sebuah proyek yang dinaungi oleh perusahaan baru Reno. Beberapa waktu lalu Reno mengetahui jika Pak Tony adalah ayah Narumi. Entah mengapa aku merasa curiga semua ini bukan sekedar kecelakaan kerja. Astagfirullah. Mayra nampak tak percaya saat mendengar pernyataan Amar tentang Reno. Apa Mas Reno bisa setega itu, Mar? Aku pikir tidak mungkin. Saat masih bersamaku, menyakiti kucing saja dia tidak akan bisa. Bagaimana dengan menyakiti orang lain? Aku juga masih ragu. Dan semoga saja benar ini hanya perasaanku saja.
Aku ingin minta nomor ponsel Reno, apa kamu masih menyimpannya? Tanya Amar seraya menyodorkan ponselnya ke hadapan Maira. Maira menggeleng. Aku tidak lagi menyimpan nomor Mas Reno. Namun, aku masih menghafal nomor itu. Ia meraih ponsel Amar dan segera mengetikkan angka demi angka. Setelah selesai mengetikkan nomor ponsel Reno, ia mengembalikan ponsel tersebut kepada Amar. Apa yang akan kamu lakukan? Entahlah, tapi sepertinya aku akan mengajak dia bertemu. Tapi sebelum itu aku akan ke lokasi proyek itu dulu. Ucap Amar seraya kembali memasukkan ponselnya ke dalam saku jaket. Semoga ada titik terang. Oh ya, Mar, apa aku boleh bertanya sesuatu? Pinta Maira yang terlihat ragu. Sebenarnya ia adalah wanita yang tidak terlalu terbuka kepada saudaranya sendiri, itu lebih Amar suka tingkah jahil dengan mengejeknya. Tetapi sekarang ia tidak tahu harus bertanya kemana karena hanya Amar yang mengetahui segalanya. Apa? Katakan saja. Jangan ragu. Ucap Amar sambil berpangku tangan. Apa kamu kenal Nabila? Wanita yang saat ini pergi keluar kota bersama Raihan? Amar terlihat mencoba untuk menahan diri agar tidak terbahak, meski rasanya ia ingin tertawa saat mendengar Maira membahas tentang Nabila yang tidak lain adalah kolega bisnisnya. Sebagai seorang saudara, Amar menyadari jika saat ini Maira semakin penasaran dengan kehidupan Raihan. Padahal dulu sekali Raihan banyak dikelilingi oleh wanita, tetapi Maira tidak pernah seperduli ini. Nabila? Maira mengangguk semakin penasaran. Dia adalah anak dari kolega bisnis lama papa dan paman. Orangnya humble dan pekerja keras, sangat cocok dengan Raihan yang mempunyai pemikiran terbuka dan kekinian. Untuk itu aku menugaskan Raihan yang pergi mendampingi Nabila dan tim. Jelas Amar. Ia tersenyum tipis saat melihat Maira tertegun seperti sedang memikirkan sesuatu. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Mulai ragu, takut kehilangan atau hanya sebatas penasaran? Pastikan sebelum terlambat karena yang dicintai bisa kalah sama yang selalu ada. Ucap Amar lalu melangkah pergi, meninggalkan Maira yang masih diam terpaku di sana. Amar! Seru Maira dengan raut wajah cemberutnya. Hei, aku yakin Raihan bukan pria seperti itu. Amar seolah tidak mendengar teriakan saudara kembarnya dan memilih terus melangkah menuju ruang ICU tempat mertuanya dirawat. Sementara di sana Maira masih diam terpaku seraya memikirkan ucapan Amar. Setiap hari ia mencoba untuk tidak gelisah, tetapi sialnya ia selalu membayangkan Raihan saat sedang bersama dengan Nabila, dan itu membuat dia kesal. Terlebih saat mendengar ucapan Amar tadi, rasanya Maira ingin segera terbang ke tempat Raihan berada saat ini. Namun, ia kembali bertanya-tanya sebenarnya apa yang dia inginkan dan apakah dia pantas bersikap berlebihan seperti ini, setelah menolak Raihan dan mempertegas bahwa dirinya masih trauma. Sekitar pukul 11 malam, karena didesak oleh Bu Sinta, akhirnya Narumi memutuskan untuk pulang. Sebenarnya tadi Narumi kekeh untuk menginap di rumah sakit, karena kondisi tidak memungkinkan dan terkadang masih sering pusing karena efek kehamilan. Akhirnya Amar membawa sang istri pulang. Sesampainya di rumah, Narumi langsung ke kamar dan merebahkan tubuhnya, meringkuk dengan perasaan campur aduk. Amar segera mendekap sang istri. Ia tahu saat ini batin Narumi sangat tertekan. Dan di saat seperti inilah perannya sebagai seorang suami sangat dibutuhkan. Sayang, jangan nangis lagi ya. Aku yakin ayah akan sadar. Aku sedih. Kenapa hidup ayah begitu berat seperti ini? Di saat sakit, istrinya malah membuat keributan dan memilih pergi. Padahal aku sudah mencoba untuk berdamai dengan keadaan. Jika ayah sadar nanti aku tidak akan membiarkannya kembali ke wanita itu. Aku ingin ayah kembali ke ibu saja. Jelas Narumi dengar suara bergetar. Ya, karena pada dasarnya Bu Sinta dan Pak Tony masih saling menyayangi. Tetapi ini hanya keinginan seorang anak saja yang tidak tega kedua orang tuanya tercerai-berai. Itu semua keputusan semuanya ada di tangan yang menjalani. Insyaallah, nanti kita bicarakan dengan ibu. Sekarang kamu tidur, anak kita butuh istirahat. Ucap Amar seraya mengusap perut Narumi. Sebenarnya anak kita butuhnya makanan, sanggah Narumi dengan ekspresi manja seperti bayi. Makanan? Amar mulai menangkap sinyal-sinyal aneh yang membuat dirinya harus bersiap siaga. Makanan. Tadi pas di jalan aku lihat gerobak nasi goreng di pinggir jalan, sepertinya enak sekali. Aku jadi lapar. Ucap Narumi yang entah bagaimana tak terlalu murung lagi. Ya, terus kamu mau aku belikan? Tanya Amar memastikan. Tidak sih. Ini sudah malam, aku takut nanti ada begal atau apalah yang bisa membahayakan keselamatan suamiku. Jadi, aku mau dibuatkan saja, bisa kan? Amar nampak berpikir keras. Nasi goreng? Sajian ini sangat umum dan sudah menjadi makanan favorit masyarakat Indonesia, tetapi meski begitu familiar dan dikonsumsi oleh berbagai kalangan, tetapi tidak semua orang bisa membuat nasi goreng yang enak. Bisa tidak? Tanya Narumi, lagi. Gampang, bisa kok. Bahan-bahannya ada di kulkas kan?
Kali ini Amar terlihat sangat percaya diri hingga turun dari atas ranjang. "Ya, semua ada di dalam kulkas. Aku dan ibu belanja banyak 2 hari yang lalu," jawab Narumi yang masih berbaring di atas ranjang. "Baiklah kalau begitu kamu tunggu di sini, jangan tidur lo ya," ucap Amar lalu bergegas keluar dari dalam kamar. 1 jam berlalu, berapa kali Narumi hampir tertidur, tetapi ia berusaha menahannya demi menunggu sang suami yang tak juga datang membawa nasi goreng buatannya. "Amar buat nasi goreng atau bangun candi sih? Kok lama sekali?" Akhirnya Narumi memutuskan untuk keluar dari kamar, menyusul Amar ke dapur. Saat hendak menuruni tangga, Narumi melirik ke arah jam besar di dinding ruangan yang sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Ia pun segera bergegas turun. Sesampainya di ambang pintu dapur, ia terbelalak saat melihat Amar masih berdiri di depan meja kitchen sambil menonton tutorial memasak dari ponselnya. "Ini untuk apa?" tanya Narumi seraya menunjuk corong merah yang biasanya Bu Sinta pergunakan untuk memindahkan minyak ke wadah baru. "Ini katanya harus pakai corong untuk memasukkan telur ke atas wajan yang sudah panas. Lihat tuh. Aku hanya mengikuti tutorial masak ini," ucap Amar seraya menunjuk layar ponselnya. Aira terperagah saat melihat tutorial memasak yang ditonton sang suami adalah tutorial memasak ribet yang belakangan ini tengah viral di sosmed. "Ini sih bukan tutorial memasak, ini tutorial membuat emosi," ucap Narumi lalu tertawa kecil. Ia merasa kesal tetapi lucu juga. Bab 54 Penyelidikan. Alhamdulillah. Narumi bersandar ketika sudah selesai dengan makanannya. Pada akhirnya ia harus turun tangan sendiri untuk membuat nasi goreng, ketimbang harus menunggu sang suami yang menonton tutorial aneh di salah satu aplikasi. "Kalau begitu kita sekarang tidur, ayo." Amar menuntun Narumi agar segera berdiri dari posisi duduknya. Narumi tersenyum lebar lalu mencium singkat pipi sang suami. "Terima kasih ya, nasi gorengnya." "Sama-sama sayang, ini sih kamu juga yang turun tangan. Lain kali aku akan berusaha lebih baik, belajar memasak untuk kamu juga," ujar Amar. Ya, tapi tutorial masaknya jangan yang itu ya," ucap Narumi seraya berusaha menahan tawa. Jika mengingat corong tadi, sontak Amar terbahak, malu sama diri sendiri. Ya, tetapi meski begitu setidaknya dia telah berusaha mewujudkan setiap apa yang diinginkan oleh istrinya di masa kehamilan ini. Meski gagal, tetapi Narumi selalu menghargai setiap effort besar yang Amar tunjukkan. Karena sejatinya seorang wanita hanya ingin merasakan kasih sayang seorang pria dan perjuangannya. Pagi ini, Raihan terbangun dari tidurnya dengan perasaan rindu yang semakin menjadi-jadi. Beberapa kali yang mencoba untuk mengecek ponselnya hanya untuk melihat foto Maira. Kurang lebih sudah 5 hari dan ia selalu menahan diri untuk menghubungi wanita itu karena, jika ia mendengar suara Maira dirinya yakin saat itu juga ia akan langsung pulang tanpa memikirkan pekerjaan yang masih menumpuk. Astagfirullah, belum berkomitmen apa-apa sudah seperti ini rindunya. Apa yang sedang dia lakukan ya sekarang? Di tengah lamunannya, tiba-tiba ponselnya berdering tanda panggilan masuk. Wajahnya nampak datar saja saat melihat nama yang tertera di layar ponsel. "Halo, Bilah." "Mas, aku sudah di depan kamar Mas Ray. Ayo keluar sarapan bareng. Tim kita juga sudah menunggu di bawah." "Oke. Sebentar." Raihan mematikan panggilan telepon tersebut. Ia melangkah cepat menuju kamar mandi. Karena sejak tadi hanya melamun tidak jelas, ia tidak menyadari jika ada jam dinding sudah menunjukkan pukul 7 pagi dan dia belum mandi. Secepat kilat ia membasuh muka, menggosok gigi lalu bergegas menuju pintu keluar. Sebisa mungkin ia tetap bersikap profesional meski rasanya ia masih ingin rebahan di atas kasur sambil membayangkan Maira seharian. Klek. Saat pintu kamar terbuka terlihat Nabila sedang berdiri di sana dengan penampilan rapi dan cantik seperti biasanya. "Mas Ray telat bangun ya?" Ini, aku. Iya sih semalam nyelesain data yang harus dikirim ke perusahaan jadi kurang tidur juga. Ini diminum dulu," ucap Nabila seraya menyodorkan sekaleng minuman ke hadapan Raihan. Dengan santai Raihan menerima minuman di tangan Nabila lalu melangkah beriringan meninggalkan tempat tersebut. Beberapa kali Nabila nampak memperhatikan Raihan yang sedang meneguk minuman di sampingnya. Tatapannya nampak begitu kagum dan penasaran dengan sosok pria humble, humoris dan pekerja keras ini. "Mas Ray, wanita yang waktu itu benar-benar kekasih Mas Ray atau bukan?" Spontan Raihan menoleh seraya terus melangkah beriringan. Ia bingung kenapa tiba-tiba saja Nabila mempertanyakan hal itu setelah 5 hari mereka berada di sana. Sebenarnya tidak sih. Maira itu adalah sepupuku, anak dari adik ayahku, tapi sejak kecil aku sudah sangat menyukainya. Aku jatuh cinta dan berharap dia menjadi istriku, tapi takdir seolah tak memberi jalan. Dia pernah menikah dengan seseorang dan aku pikir itu adalah akhir dari perasaan yang aku punya. Dan setelah 2 tahun ia bercerai karena suaminya berkhianat. Sekarang aku mulai untuk mendekatinya lagi, walau sulit. Maira terlanjur trauma pada masa lalunya. Jelas Raihan untuk memuaskan rasa penasaran gadis itu.
Sedalam itu ya? Raut wajah Nabila tiba-tiba berubah. Ia seolah tidak mempunyai kesempatan untuk mengenal Raihan lebih dalam karena ternyata sudah ada wanita yang memiliki hatinya. Kamu sendiri sudah punya pacar? Tanya Raihan saat melihat Nabila yang tiba-tiba hening. Nabila menggeleng perlahan. Tidak, belum pernah berkomitmen sama siapapun. Karena aku sibuk bekerja, mewujudkan harapan orang tua. Tapi jujur aku kagum sama kamu, Mas. Meski terkadang masih bingung dengan bisnis ini, tetapi Mas selalu berusaha melakukan yang terbaik dan hasilnya pun juga baik. Jika nanti aku dipertemukan dengan jodoh, aku harap jodohku seperti Mas Raihan. Kening Raihan mengerut bingung, lagi-lagi ia menoleh menatap gadis di sampingnya. Untuk pertama kalinya dalam hidup ia menemukan seorang wanita yang menjadikan dirinya sebagai tipe ideal untuk mencari pasangan. Andai hati dan pikirannya belum dimiliki seseorang mungkin ia akan mempertimbangkan untuk mendekati Nabila. Namun, ia telah kekeh kepada sesuatu yang saat ini sedang ia jalani dengan rasa sabar yang menjadi landasan. Situasi kembali hening, Raihan tidak memulai obrolan apapun lagi, begitu juga dengan Nabila. Situasi menjadi canggung satu sama lain. Di tempat berbeda, Amar yang sejak pagi sudah meninggalkan rumah, akhirnya sampai di lokasi proyek di mana Pak Tony mengalami kecelakaan kerja. Dari informasi yang dia dapatkan, hari ini Reno tidak akan datang ke lokasi proyek tersebut karena mempunyai pekerjaan lain. Hal tersebut membuat Amar memanfaatkan waktu untuk menyelidiki secara langsung sebenarnya apa yang terjadi di lokasi. Maaf, Pak mau ngapainnya ke sini? Tanya seorang petugas keamanan saat melihat Amar hendak memasuki lokasi proyek. Saya ingin melihat lokasi di mana Pak Tony mengalami kecelakaan kemarin. Jawab Amar. Waduh, maaf Pak, tapi tidak sembarang orang bisa masuk ke dalam. Ini lagi banyak pengerjaan di dalam, takut ada tragedi seperti kemarin. Ucap petugas keamanan yang saat ini menghalangi langkah Amar. Amar nampak terdiam, ia sadar jika bersikeras untuk masuk hanya akan membuatnya terusir dari tempat itu. Setelah beberapa saat berpikir, Amar mengeluarkan dompet dari saku celananya. Saya hanya ingin melihat sebentar saja. Tidak lebih dari setengah jam kok. Ucapnya sambil mengeluarkan beberapa lembar uang pecahan 100.000 dan langsung disodorkan ke bapak itu. Ini ada sedikit uang, buat ngopi. Kedua mata petugas keamanan itu nampak terpukau saat melihat uang di tangan Amar. Tanpa pikir panjang ia langsung meraih uang itu. Kalau begitu setengah jam ya. Di pos ada helm keamanan, silakan dipakai. Amar tersenyum sumringah. Ia tahu apa cara terampuh untuk membuat orang membukakan jalan adalah dengan uang. Terima kasih, apa Bapak bisa menunjukkan lokasi tempat kecelakaan itu? Siap, Pak. Silakan masuk. Tanpa buang waktu Amar segera melangkah menuju pos untuk mengambil helm keamanan lalu bergegas mengikuti langkah petugas keamanan tadi. Tak butuh waktu lama, pria paruh baya itu menghentikan langkahnya seraya menunjuk lokasi di mana Pak Tony jatuh tersungkur saat tertimpa balok kayu. Di sini Pak, balok kayunya jatuh dari atas sana. Amar memicingkan kedua mata saat melihat tali yang masih menjuntai dari atas. Talinya bahkan tidak putus, seperti sengaja dilepaskan. Aku yakin ini bukan kecelakaan biasa tapi sengaja disabotase, batin Amar. Meski sudah menyerahkan kasus ini sepenuhnya ke pihak kepolisian, tetapi Amar tetap turun tangan karena pria yang ia curigai adalah seorang musuh yang selama ini selalu menaruh dendam kepadanya.